Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Slamet Yuswanto sebagai dosen pengawas dari Angkatan 197. Mohon izin Bapak, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas dari kelompok 2, tapi sebelumnya mohon izin Bapak, kami akan memperkenalkan diri. Dari kelompok 2 Barokokok yang terdiri dari anggota diantaranya Pak Heri, Bapak Heru Saprudin, Pak Ihin Sunadi, Bu Ika Rahma Utami, Pak Kamesworo, saya sendiri sebagai moderator Eko Setiawan, Pak Eris Ramdhani, Bu Priska, Pak Hendra, dan Bu Heni. Dari topik kali ini kami akan membahas terkait dengan pembangunan lift di Rubasan Jogja. Adapun dari topik kali ini kami akan membahas tahapan-tahapan diantaranya. Yang pertama, MC prolog. Yang kedua, menyampaikan program kegiatan. Yang ketiga, menyampaikan perencanaan anggaran. Yang keempat, APIP yang disebut dengan pengawasan telaan RKKL. Kelima, Biro Perencanaan. Keenam, pelaksanaan atau pengadaan. Ketujuh, ada pertanyaan tentang prioritas dan urgensinya. Kedelapan, jawaban prioritas dan urgensinya. Kesembilan, mekanisme pembayaran. Kesepuluh, kesimpulan. Untuk beranjak untuk kegiatan kali ini, mungkin kita memulai dari tahapan yang pertama, MC prolog, dan selanjutnya dari sesi berikutnya terkait menyampaikan program kegiatannya bisa disampaikan nanti. Waktu dan tempat kami persilakan untuk masing-masing anggota untuk menjelaskan segala sesuatunya di media ini. Terima kasih. Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2021, Rubasan kelas 1 Yogyakarta mempunyai satu kegiatan, yaitu pembuatan lift, di mana lift ini bertujuan untuk membawa benda sitaan dan barang rampasan negara ke lantai 2 dan ke lantai 3, dan bermanfaat untuk benda sitaan dan barang rampasan negara dapat terpelihara dengan baik, sehingga tidak mengurangi nilai dan mutu. Kontrak ditetapkan, kemudian PPK menandatangani surat perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu oleh pejabat pembuat komitmen dan pihak ketiga. Kemudian setelah kontrak ditandatangani, pihak ketiga melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang tertuang dalam surat perjanjian kontrak tersebut. Setelah pekerjaan selesai, pejabat pembuat komitmen membuat berita acara serah terima pekerjaan. Setelah berita acara serah terima pekerjaan dibuat, kemudian timbullah hak tagih. Dengan timbulnya hak tagih ini, pihak ketiga berhak untuk mengajukan tagihan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakannya. Kemudian, setelah PPK menerima berkas pembayaran dari pihak ketiga, PPK membuat surat perintah pembayaran yang kemudian ditandatangani oleh PPK dan diajukan ke PPSPM atau pejabat pembuat surat perintah membayar. Kemudian, pejabat pembuat surat perintah membayar ini atau disingkat PPSPM
membuat SPM dan mencetak SPM tersebut, kemudian mengirimkannya ke KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, untuk dilakukan pencairan. Adapun proses pencairan dari sejak tanda tangan kontrak sampai dengan selesai berita acara serah terima, itu ada peraturan yang mengaturnya, yaitu 17 hari kerja. Itu ada di PMK 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran APBN. Agar rencana pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan perencanaan yang matang. Adapun proses perencanaan biasanya diawali dengan pemenuhan data dukung usulan pembangunan, yaitu surat pengantar, KAK, RAB, gambar rencana, persetujuan RKBMN dari Kemenq, analisa ambang batas kerusakan dari Dinas PU, HSGBN, foto existing lapangan, status tanah, KIB, dan biasanya diminta juga surat kesanggupan dari Kasatker serta telahan pendukung lainnya, di mana proses perencanaan tersebut terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama biasanya dilaksanakan pagu indikatif, dilaksanakan di bulan Juni dan Juli, dan kemudian disusul dengan pagu anggaran, dilaksanakan di bulan Agustus sampai September. Selanjutnya penyusunan alokasi anggaran, di mana itu biasanya dilaksanakan di bulan September sampai dengan Oktober. Dalam rangka pengadaan pembangunan lift pada kantor Rubasan kelas 2 Yogyakarta, kami dari tim pengendalian internal API telah melakukan pendampingan dan review. Dari hasil review tersebut, yaitu meliputi review anggaran serta review spesifikasi terkait dengan pembangunan lift tersebut. Dan setelah kami lihat, itu telah sesuai dengan standar biaya masukan atau SBM, sehingga tidak terjadi markup maupun praktek-praktek KKN, dan sudah sesuai dengan kriteria ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam pendalaan perencanaan barang lift tersebut, yang dilakukan dalam LKKL adalah dengan memperhatikan komponen dan sublinemen harus sesuai dengan SBM. Setelah RKKL disetujui dan disahkan oleh Kementerian Keuangan, maka selanjutnya untuk pelaksanaan pengadaan lift pada Rubasan, silakan PPK mengisi rencana umum pengadaan pada aplikasi Sirup, karena itu merupakan bagian dari perencanaan pengadaan dengan cara mengidentifikasi terkait dengan berapa lama pelaksanaan ini akan dikerjakan, anggarannya dari mana, apakah APBNP atau APBN, dan waktu pelaksanaan dimulai dari bulan apa sampai ke bulan apa. Selanjutnya setelah itu diisi semuanya, PPK minta persetujuan dari KPA supaya mendapat pengesahan dan langsung diumumkan dalam rencana umum pengadaan. Setelah itu diumumkan, maka PPK untuk pelaksanaan pengadaan harus menyiapkan terkait dengan kerangka acuan kerja yang ditandatangani oleh PPK, spesifikasi teknis, dan juga terkait dengan rancangan kontrak. Itu merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pengadaan itu dimulai. Nah, setelah itu lengkap, barulah nanti berlanjut ke pelaksanaan pengadaan. Nah, pelaksanaan pengadaan ini tentunya nanti akan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan Pengadaan Bank Jasa Pengadaan Lift pada Rubasan. Nah, setelah nanti Pokmil ditetapkan oleh Kepala UKPJ. Itu mungkin tahapan yang harus dilaksanakan sehingga nanti pengadaan ini akan berjalan dengan akuntabel,
sesuai dengan tata nilai kita, kami pasti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada masukan dari yang lain terkait dengan perencanaan pelaksanaan pengadaan lift pada Rubasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak selaku pimpinan di kantor ini, saya hanya ingin menanyakan, apakah pembangunan lift di Rubasan ini suatu kegiatan yang prioritas? Itu satu ya Pak. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana sih urgensinya ini bisa sampai tercetus program pembangunan lift di Rubasan ini? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Sangat penting karena ini merupakan prioritas dalam menunjang suatu percepatan suatu pekerjaan di Rubasan sendiri. Karena Rubasan sendiri memiliki 3 lantai dan terkendala apabila menggunakan tangga menjadi lambat dan melelahkan. Dan kalau menggunakan lift akan lebih memudahkan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan bahwa peningkatan kerja sangat berkaitan erat dengan pembangunan. Salah satu di Rubasan, Yogyakarta, yaitu pembangunan lift, yang mana untuk membantu pengangkutan barang sitaan dari lantai 2 ke lantai 3. Dan untuk menghemat waktu dan tenaga, adapun untuk naik turun dari beberapa lantai, tidak perlu lagi kerepotan untuk memindahkan barang, yang mana didasari dengan undang-undang yang berlaku. Demikian kesimpulan dari kelompok 2.